Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat meskipun anak-anak masih belajar di rumah. Ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua di hari ini, yaitu pembelajaran yang masih tentang tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, seperti biasa Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Walaupun suara Ibu tidak bagus, tapi mudah-mudahan kalian suka ya. Ibu percaya kalian semua pandai menyanyi dan suaranya bagus ya. Tapi nggak apa-apa ya anak-anak ya. Baik, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu yaitu tentang kupu-kupu ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari Ya anak-anak, itu sebuah lagu kupu-kupu yang mungkin anak-anak sudah tahu semuanya. Nah, pada hari ini pun anak-anak kita akan mempelajari yang ada kaitannya dengan kupu-kupu ini ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang organ gerak hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, yaitu pada hewan kelinci. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau yang dikenal dengan avertebrata. Salah satu contohnya adalah hewan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini anak-anak merupakan sebangsa serangga, tapi tidak memiliki tulang belakang, tapi dia bisa terbang menggunakan sayapnya, di mana sayapnya ini merupakan organ gerak yang dimiliki oleh kupu-kupu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan bawa kalian untuk membaca sebuah teks bacaan yang ada kaitannya dengan kupu-kupu. Coba anak-anak perhatikan teks berikut ini sambil Ibu bacakan ya anak-anak. Karena setelah membaca teks bacaan ini, anak-anak harus bisa berlatih menentukan atau menemukan pokok pikiran atau ide pokok pada setiap paragraf ya, yang pernah kita pelajari kemarin. Kemudian juga anak-anak harus bisa mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf. Juga anak-anak harus bisa menjelaskan apa itu paragraf, apa itu ide pokok, apa fungsi ide pokok, dan bagaimana cara menemukan atau mencari ide pokok suatu paragraf. Baik anak-anak, kita mulai baca. Organ gerak ya, gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, baik anak-anak, kita akan menemukan seperti kemarin kalimat utamanya atau ide pokoknya. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, kemudian dijelaskan dengan warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Nah, kalimat yang keduanya adalah penjelasan tentang kupu-kupu yang lucu ya. Nah, sudah pasti berarti kalimat yang pertama adalah kalimat utama atau ide pokoknya ya. Nah, kemudian anak-anak, paragraf yang kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap ya. Dengan sayap ini
maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Nah, berarti anak-anak, kupu-kupu ini merupakan sebagian dari serangga, di mana serangga ini merupakan satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Karena kebanyakan hewan avertebrata itu tidak bisa terbang ya, seperti hewan lunak seperti ulat, keong ya, kemudian cacing ya, itu tidak bisa terbang. Nah, kalau kupu-kupu, serangga itu merupakan satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang ya. Nah, ini anak-anak, kalimat yang pertamanya kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kemudian penjelasannya, kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga. Berarti itu penjelasannya. Kalimat yang kedua adalah penjelasannya, sehingga kalimat yang pertama merupakan kalimat utama. Baik, lanjutkan ya anak-anak. Tahukah kamu saya kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Nah, lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Saya kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, anak-anak mungkin anak-anak pernah melihat ya kupu-kupu di taman atau di pohon ya, warna-warni indah sekali. Nah, kenapa bisa warna-warni? Itu karena berbedanya kecerahan katanya dari sayapnya tersebut, dari kecerahan dari sayapnya tersebut ya. Nah, ide pokoknya, tahukah kamu saya kupu-kupu itu indah dan transparan? Nah, dijelaskan kenapa transparan ya. Kemudian paragraf berikutnya, paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer. Nah, kalimat kedua menjelaskan tentang kemampuan terbang kupu-kupu yang luar biasa. Dibuktikan dengan dia bisa terbang sampai ribuan kilometer. Jadi ini juga sama anak-anak, ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di awal atau di kalimat yang pertama. Berarti secara umum paragraf dalam teks bacaan ini adalah paragraf deduktif. Masih ingat tidak anak-anak bahwa paragraf itu ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Kemudian ada paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Kemudian paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Dan yang keempat ada paragraf deskriptif atau paragraf yang kalimat utamanya menyebar. Nah, anak-anak, untuk paragraf atau ide pokok ini mudah-mudahan anak-anak sudah memahami, karena sudah 2 kali pertemuan kita masih mempelajari tentang ide pokok dan cara mengembangkan cara mengembangkan kalimat utama menjadi suatu paragraf. Nah, untuk menjelaskan apa sih paragraf, apa sih ide pokok, apa sih fungsinya ide pokok, dan apa sih atau bagaimana sih cara mencari ide pokok, nah itu akan menjadi tugas kalian di rumah ya. Nanti tugasnya akan ibu kirim ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membaca tentang kupu-kupu yang lucu ya, yang bisa terbang sampai ribuan kilometer. Luar biasa anak-anak, hewan yang sekecil itu bisa terbang ribuan kilometer. Luar biasa kan anak-anak. Nah, kita saja berjalan belum tentu bisa berjalan ribuan kilometer. Ayo. Nah, baik kupu-kupu sebagai hewan, kita sebagai manusia diberikan oleh Allah organ gerak yang sempurna sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Nah, berarti kita harus bagaimana anak-anak? Nah, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita organ gerak yang dengan organ gerak itu kita bisa melakukan aktivitas. Ibu bisa mengajar, anak-anak bisa belajar ya, bisa bermain, bisa melakukan segala aktivitas yang kita inginkan. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sikap bersyukur kepada Allah itu merupakan salah satu perwujudan dari pengamalan Pancasila, sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Masih banyak lagi anak-anak
sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan pengamalan sila pertama ini ya. Selain tadi bersyukur kepada Allah karena kita diberikan alat gerak yang sempurna, kita juga mungkin harus rajin beribadah. Nah, anak-anak sudah rajin beribadahnya, sholatnya bagaimana tidak ketinggalan? Nah, mudah-mudahan sholat wajibnya selalu dilaksanakan tepat waktu, apalagi kalau ditambah dengan sunnah-sunnahnya itu lebih baik ya Nana. Nah, beribadah yang rajin itu juga merupakan pengamalan Pancasila sila yang pertama. Selanjutnya Nana, kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, difokuskan kepada kemanusiaan, nilai kemanusiaannya ya. Anak-anak sudah melakukannya loh anak-anak. Nah, contohnya kemarin di bulan Ramadan, anak-anak sudah menyumbangkan dana dan ada juga menyumbangkan sembako untuk saudara kita yang terkena dampak dari adanya virus corona atau si COVID-19 itu. Anak-anak sudah banyak menyumbang ya, disalurkan sama Bapak Ibu guru kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila sila kedua ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan di pengamalan Pancasila sila ketiganya, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia berarti lebih menitik beratkan kepada persatuan. Persatuan itu berarti kita harus rukun ya, baik itu dalam keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, hidup rukun. Kemudian di masyarakat dengan tetangga ya, kita harus hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian di sekolah anak-anak dengan teman ya, jangan berantem terus ya, ulet terus, tapi kita harus hidup rukun. Berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila ketiga. Selanjutnya Nana, pembahasan di contoh sila keempat ya, pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menitik beratkan kepada musyawarah. Berarti kita anak-anak segala sesuatu permasalahan harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Kemudian contoh pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini menitik beratkannya pada sikap adil ya. Contohnya adil sebagai seorang pemimpin, adil kita kepada teman, jangan memilih-milih teman. Ini orang kaya, ini orang miskin, saya tidak mau bergaul dengan orang miskin. Tidak boleh seperti itu ya. Anak-anak harus bersikap adil kepada teman. Seorang pemimpin juga harus bersikap adil kepada anak buahnya atau kepada masyarakatnya. Nah, itu anak-anak contoh pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, untuk lebih jelasnya masih ada contoh-contoh yang lain. Anak-anak bisa mencari, bisa membaca di rangkuman, juga di buku cetak ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tadi ya, kita sudah bersyukur kepada Allah, kita sudah mengamalkan Pancasila, baik itu dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Nah, anak-anak, pengamalan Pancasila ini sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi mengingat kita sebagai bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke ya, di mana kondisi geografis Indonesia ini yang terdiri dari pulau-pulau ya, terdiri dari ribuan pulau, mencapai lebih dari 13.000 pulau besar kecil anak-anak yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, untuk persatuan saja mungkin dianggap rada susah ya anak-anak, karena pulau-pulau di Indonesia ini kan dipisahkan oleh lautan, sehingga antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya itu berhubungannya itu agak sulit ya. Beda dengan satu wilayah, satu pulau, misalnya kita akan berhubungan dengan teman, dengan saudara, atau dengan warga masyarakat lainnya, itu dengan mudah kita bisa berhubungan. Tetapi dengan adanya pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, rada susah kita untuk saling berhubungan. Tetapi tidak membuat kita terpecah belah atau tidak kenal satu sama lain. Kita harus tetap memiliki rasa persatuan dan kesatuan, walaupun warga di Indonesia itu terdapat di berbagai pulau di Indonesia ya, karena mengingat Indonesia memiliki ya wilayah geografis yang berupa kepulauan ya.
Kemudian juga selain kepulauan, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki laut yang luas, ya. Hampir 2/3 bagian dari wilayah Indonesia itu adalah lautan, ya. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim, ya. Kemudian selain itu juga, ya, Indonesia itu sangat subur anak-anak, ya. Sehingga banyak sekali hasil sumber daya alam yang dapat kita ambil dari wilayah negara Indonesia ini, baik itu hasil pertaniannya, hasil pertambangannya, ya, kemudian hasil lautnya, ya. Nah, kita harus bersyukur karena memiliki wilayah yang sangat luas, yang kaya akan sumber daya alam, ya, baik yang dapat diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui, ya. Kemudian anak-anak, selain itu juga Indonesia itu memiliki flora dan fauna yang beragam. Nah, di wilayah Indonesia sendiri dibagi 3 bentang alam flora dan fauna, yaitu yang pertama itu tipe Asia, yaitu yang berada di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, ya. Contohnya ada gajah, ya, ada harimau, badak. Nah, itu contoh hewan atau fauna yang berada di wilayah tipe Asia, ya. Tipe Asia di sini maksudnya dipengaruhi oleh benua Asia karena berkaitan dengan benua Asia, ya. Kemudian yang kedua ada tipe peralihan, itu yang di tengah, ya, yaitu yang berada di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh hewannya adalah ada komodo, ya. Kemudian ada babi rusa, ya. Nah, kemudian satu lagi adalah tipe Australia. Nah, tipe Australia ini meliputi daerah yang berada di di Kalimantan, di Papua dan pulau-pulau di sekitarnya, ya. Contohnya ada cendrawasih, ada kanguru, ya. Itu adalah contoh hewan yang bertipe Australia, yaitu yang berada di Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, anak-anak, kita harus bangga, ya, dan kita juga harus menjaga kekayaan alam kita, baik itu sumber daya alamnya berupa flora ataupun berupa fauna. Nah, anak-anak, mungkin itu pembahasan kita hari ini, ya, dari mulai organ gerak hewan, vertebrata, kemudian menentukan ide pokok dan membuat kalimat, membuat paragraf dengan mengembangkan pokok pikiran. Kemudian yang ketiganya pengamalan Pancasila, ya, dari kelima sila itu, dan yang keempatnya adalah tentang wilayah Indonesia secara geografis, ya. Secara geografis yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia. Kemudian di antara 2 samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca materi ini di rangkuman. Nanti rangkumannya akan Ibu kirim. Ya, mungkin untuk itu Ibu cukupkan sekian. Dan Ibu akan memberikan tugas, nanti akan Ibu kirim juga, ya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menyaksikan video pembelajaran ini dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga walaupun kita tidak bertemu langsung, ya, tapi anak-anak bisa belajar dengan baik dan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.